Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe-nya biar kalian enggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Oke? Enjoy the video. Back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gua Nathan di channel Nathan Pambae. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, kalau sebelumnya gua udah bahas tentang 3 kunci hubungan langgeng, di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang 5 faktor dari hancurnya sebuah hubungan atau 5 faktor dari rusaknya sebuah hubungan hanya karena beberapa hal, dan di sini bakalan gue bahas. Penasaran gimana? Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung aja kita let's go. Let's go. Faktor yang pertama adalah kebohongan. Dalam sebuah hubungan, jika adanya kebohongan atau ketidakjujuran, maka hubungan itu akan hancur. Seperti yang gua bahas di video sebelumnya, kalau sebuah kejujuran itu penting dalam hubungan, karena dasar dari hubungan itu adalah kejujuran. Jadi dalam hubungan tidak boleh ada kebohongan atau apapun yang disembunyikan. Harus saling terbuka dan saling jujur dengan pasangan. Jangan sampai ada kebohongan di antara pasangan itu. Karena jika ada satu saja kebohongan yang disembunyikan, maka hubungan yang sudah kalian pertahankan mau itu berbulan-bulan, bertahun-tahun akan hancur seketika hanya karena sebuah kebohongan. Jadi usahakan jika kalian menjalani hubungan harus saling terbuka dan jujur dengan pasangan kalian. Karena jika kalian saling terbuka dengan pasangan kalian, hubungan kalian akan semakin harmonis dan bisa lebih saling mengerti satu sama lain. Dan ingat, kebohongan yang disembunyikan itu tidak akan bertahan lama. Seperti yang pepatah bilang, bangkai jika disembunyikan mau dikuburkan sedalam apapun, maka suatu saat nanti akan dicium juga baunya, akan tercium baunya. Sama dengan kebohongan, mau itu serapi apapun disembunyikan kebohongan itu, mau orang itu sepintar apapun dalam menyembunyikan kebohongan, suatu saat nanti kebohongan itu akan terungkap sendiri, akan terbongkar sendiri. Tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi dengan lama. Kebohongan itu suatu saat nanti akan terbongkar sendiri. Tanpa kita membongkarnya, suatu saat nanti akan terbongkar sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk membohongi pasangan kalian atau menyembunyikan sesuatu dari pasangan kalian. Karena jika suatu saat nanti dia mengetahui kebohongan kalian, maka tidak akan ada kepercayaan lagi di antara hubungan itu, karena sudah ada kebohongan. Satu kebohongan yang dilakukan, maka walaupun sudah banyak kejujuran yang diberikan, tapi kalau sudah ada satu kebohongan, maka hubungan itu tidak akan harmonis lagi, karena akan ada kecurigaan. Seperti orang bilang, satu kebohongan yang dilakukan, maka terus-terusnya bahkan bohong lagi dan bohong lagi. Jadi usahakan dalam hubungan jangan sampai menyimpan kebohongan. Oke, langsung aja kita ke berikutnya. Let's go.
Faktor yang kedua adalah keegoisan. Dalam menjalani hubungan jangan sampai ada keegoisan, karena keegoisan itu bisa menghancurkan hubungan itu, karena hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan pasangan, hanya mau menang sendiri, hanya ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti, hanya ingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Jadi usahakan dalam hubungan itu harus saling mengerti satu sama lain. Jangan sampai kita menuruti ego yang kita miliki. Kita harus membuang jauh-jauh egois yang ada dalam diri kita. Kita harus saling mengerti dengan pasangan kita. Jangan hanya mau dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Jangan hanya ingin dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Dan kebanyakan pasangan-pasangan zaman sekarang itu keegoisannya tinggi, egonya tinggi, maunya menang sendiri, nggak mau disalah-salahin, maunya dia yang paling benar. Menurut dia yang paling benar, orang lain itu salah, hanya dia yang paling benar. Jadi menurut gua gimana ya, hubungan kayak gitu itu toksik, karena hanya mau menang sendiri, hanya memikirkan diri sendiri. Contohnya misalnya pasangan cewek nuduh pasangan cowoknya selingkuh, tapi dia hanya nuduh tanpa ada bukti, hanya dengar orang bilang ini, orang bilang itu, tapi nggak mau dengar penjelasan dari pasangannya, nggak mau mencari kebenaran dari hal itu, hanya menuduh tanpa bukti, dan seolah-olah dia yang paling benar, orang lain itu salah. Dan itu menurut gue salah, karena jika hubungan yang kayak gitu itu gampang hancur hanya karena keegoisan, hanya mau menang sendiri, nggak mau ngedengar penjelasan orang, nggak mau mengerti orang lain lah, dan hanya menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pemikiran sendiri, egois lah. Jadi usahakan saling mengerti pasangan kalian, jangan terlalu egois. Kita dalam pasangan itu harus harus saling mengerti, saling menghargai, dan saling percaya satu sama lain, supaya hubungan kita bisa langgeng dan bisa lebih harmonis. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Kita langsung ke faktor berikutnya. Let's go. Ketiga adalah terlalu posesif. Terlalu posesif pada pasangan itu merupakan salah satu faktor dalam rusaknya sebuah hubungan. Karena apa? Karena kita terlalu mengekang pasangan kita, sampai akhirnya pasangan kita merasa ilfil, risih, dan terlalu merasa terkekang, merasa dia nggak bebas. Karena gini, orang itu memiliki kehidupan sendiri, memiliki kegiatan sendiri. Nggak setiap hari dia harus bersama pasangan dia. Dia memiliki kehidupannya sendiri, memiliki dunianya sendiri. Waktunya dia bukan cuma untuk kalian, waktunya dia itu untuk keluarganya dia, sahabat-sahabatnya dia, dan saudara-saudaranya dia. Bukan hanya untuk kalian, dia juga punya pekerjaan, punya pelajaran yang harus dikerjakan, yang harus dikerjakan lah pokoknya. Dan dia juga punya punya kegiatannya sendiri. Nggak setiap hari dia harus bersama kalian. Jadi usahakan jangan terlalu posesif pada pasangan kalian.
karena lama-lama dia bakalan bosan dan bakalan merasa kalian itu terlalu mengatur dan terlalu over dalam dalam mengangkat dirinya. Jadi hubungan yang kayak gitu itu menurut gua gimana ya, terlalu toksik karena terlalu mengatur pasangan. Percaya aja pada pasangan kalian. Kalau dia benar-benar sayang sama kalian, pasti dia bakalan tahu menjaga hati dan menjaga perasaannya untuk kalian. Dia nggak akan macam-macam kalau dia sayang sama kalian. Jadi usahakan kasih kepercayaan pada pasangan kalian. Jangan terlalu over dalam mengatur kehidupannya. Kasih dia sedikit kepercayaan, karena jika tidak ada kepercayaan dalam sebuah hubungan, maka hubungan itu akan hancur hanya karena hanya karena kurangnya kepercayaan. Seperti yang gue bahas di video gue yang sebelumnya, kepercayaan itu juga penting. Jika kita percaya pada pasangan kita, maka kita akan merasa tenang dan hubungan kita juga akan lebih harmonis karena ada kepercayaan dalam hubungan itu. Kita percaya pada pasangan kita dan pasangan kita juga bisa lebih menjaga perasaan kita. Dia juga bakal mengerti kalau kita percaya sama dia. Kalau kita percaya sama dia kan dia bisa mikir, oh pasangan kita ini percaya sama kita. Jadi jangan sampai kepercayaannya hilang hanya karena kita tidak mampu menjaga kesetiaan. Jadi usahakan standar-standar aja lah dalam mengatur pasangan kalian. Jangan terlalu overprotective, terlalu posesif dan terlalu mengekang. Karena kalau kalian terlalu mengekang dia, lama-lama dia sendiri yang akan pergi dari kalian. Jadi kalau kalian misalnya percaya sama pasangan kalian, maka pasangan kalian akan nyaman sama kalian. Dia nggak akan pergi meninggalin kalian. Itu kalau kalian percaya sama pasangan kalian. Tapi kalau kalian nggak percaya sama dia dan terlalu posesif sama dia, pasti dia akan risih dan lama-lama pergi sendiri. Gimana ya buat jelasin, tapi intinya percaya aja sama pasangan kalian. Karena kalau dia sayang sama kalian, pasti dia tahu jaga hati dan dia bisa lebih menjaga diri dan menjaga perasaan kalian agar hubungan kalian bisa lebih awet dan lebih harmonis. Dan ingat, seperti yang ada di Alkitab yang gue baca, orang yang terlalu sayang berlebihan pada suatu hal, maka dia akan kehilangan itu. Orang yang terlalu sayang pada nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau kalian terlalu berlebihan dalam dalam mencintai suatu hal atau mencintai orang biasa, kalian akan kehilangan orang itu. Kalian hanya boleh berlebihan dalam mencintai Tuhan, karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Tapi kalau manusia biasa itu kan hanya ciptaan Tuhan, dan manusia biasa punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian terlalu berlebihan dalam mencintai manusia, maka suatu saat nanti kalian akan sakit hati sendiri, karena manusia juga bisa melakukan kesalahan. Dan mungkin kalau kalian terlalu over sama dia dan dia mulai risih, pasti dia akan pergi sendiri dan akhirnya kalian sakit hati sendiri. Jadi standar-standar aja dalam mengatur pasangan kalian, jangan terlalu over. Ya gue tahu sih posesif itu karena nggak mau kehilangan pasangan, dan cemburu itu karena dia sayang sama pasangannya. Tapi
seperti yang gue bilang tadi, jangan terlalu berlebihan, karena kalian kalau terlalu berlebihan kalian akan kehilangan hal itu. Kalian akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup kalian kalau kalian terlalu berlebihan. Oke, tentang kalian ngerti. Langsung aja kita masuk ke berikutnya. Let's go. Let's go. Faktor yang keempat adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah faktor umum dalam rusaknya suatu hubungan karena adanya orang ketiga dalam hubungan itu. Hadirnya orang ketiga dalam sebuah hubungan bisa menghancurkan hubungan yang sudah dijalin, mau itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, ataupun pokoknya hubungan itu akan hancur hanya karena orang ketiga. Dan hal itu mungkin sering terjadi di zaman sekarang karena anak-anak zaman sekarang bisa dibilang nggak puas hanya dengan satu pasangan. Misalnya cowok nggak puas dengan satu cewek, cewek nggak puas dengan satu cowok. Dan gimana ya, itu hubungan yang tidak sehat menurut gua. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang pasangannya hanya bertahan dengan satu pasangan, tidak mau lebih dan tidak mencari yang lebih dari pasangannya. Karena gini, yang lebih cantik banyak, yang lebih ganteng banyak, yang lebih baik banyak, dan lain sebagainya. Tapi orang yang tulus mencintai pasangannya hanyalah orang yang benar-benar mau setia kepada pasangannya. Ingat, fisik bisa dirubah, harta bisa dicari, tapi orang yang tulus mencintai pasangannya, orang yang setia pada pasangannya, hanya pada orang yang mencintai pasangannya dengan tulus dan karena Tuhan. Jadi usahakan dalam sebuah hubungan jangan sampai ada perselingkuhan atau jangan ada perselingkuhan dan lain sebagainya, karena itu bisa merusak hubungan kalian. Jadi jagalah kesetiaan kalian pada pasangan kalian agar hubungan kalian dengan pasangan kalian bisa harmonis dan tidak rusak hanya karena orang ketiga. Kan sayang kalau hubungan udah dijalanin lama dan rusak begitu aja hanya karena orang lain yang masuk dalam hubungan kita. Bertahanlah pada pasangan kalian, jangan pernah mencari yang lebih dari pasangan kalian, karena belum tentu orang yang baru bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan kalian. Bisa aja pasangan kalian yang sekarang yang bisa melengkapi itu, yang bisa menerima kalian apa adanya, bukan ada apanya. Karena orang yang baru kalian kenal di sela-sela hubungan kalian dengan pasangan kalian itu bukan orang yang baik, karena tidak ada orang baik yang merusak hubungan orang lain. Gini, orang baik itu akan menghargai hubungan orang lain. Tapi kalau orang itu merusak hubungan orang lain dengan masuk di tengah-tengah hubungan itu, maka itu bukan orang baik, tapi itu perusak dalam hubungan orang. Jadi kalau kalian misalnya selingkuh dengan alasan dia yang lebih baik, itu menurut gua salah, karena nggak ada orang baik yang merusak hubungan orang lain. Nggak ada orang baik yang yang rela bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu bukan orang baik, tapi itu orang egois. Itu orang yang ingin memiliki hal yang sudah dimiliki oleh orang lain. Karena kalau orang baik itu pasti dia akan menghargai hubungan orang lain, dia tidak akan berusaha untuk merusakinya. Jadi kalau buat kalian yang suka selingkuh dengan alasan selingkuhan kalian itu lebih baik dari pasangan kalian, itu alasan bodoh. Karena seperti yang gue bilang tadi, orang baik gak merusak hubungan orang lain.
Jadi usahakan setia pada pasangan kalian, karena bisa aja dia yang bakalan menerima kalian apa adanya. Karena gini, orang baru itu kan mungkin melihat melihat orang itu hanya dari fisik, hanya karena dia ganteng, dia cantik, jadi dia deketin walaupun udah punya pasangan. Jadi apa? Jadi usahakan jangan sampai ada perselingkuhan, karena itu hanya akan merusak hubungan kalian sendiri. Kalian akan menyakiti orang yang benar-benar mencintai kalian dengan tulus. Oke? Jaga kesetiaan pasangan kalian. Kita langsung ke berikutnya. Let's go. Faktor yang terakhir adalah kurangnya komunikasi atau miscommunication. Dalam hubungan itu kita harus menjaga komunikasi kita dengan pasangan kita. Kita harus saling menceritakan apapun yang kita rasakan dengan pasangan kita. Jangan menutupi apapun dari pasangan kita. Kita harus saling terbuka, saling menceritakan masa lalu sama lain, walaupun enggak semua masa lalu kita harus kita ceritakan pada pasangan kita, tapi setidaknya kita harus terbuka pada pasangan kita. Jangan sampai kurang dalam berkomunikasi dengan pasangan kita, karena faktor dari rusaknya sebuah hubungan itu juga dari kurangnya komunikasi dalam suatu hubungan. Jadi terjadilah salah paham hanya karena kurangnya komunikasi. Banyak salah paham yang terjadi hanya karena komunikasi yang minim atau kurang. Jadi jagalah komunikasi kalian dengan pasangan kalian. Jangan hari ini ngechat 1 kali terus nanti ngechat lagi 5 hari kemudian. Itu salah. Jadi usahakan jaga komunikasi kalian dengan pasangan kalian, karena komunikasi yang baik itu bisa menjaga hubungan kalian, bisa mempertahankan hubungan kalian. Karena kalau kalian kurang komunikasi, maka bakalan banyak salah paham yang terjadi. Misalnya pasangan kalian bakalan curiga sama kalian, bakalan jadi posesif sama kalian karena kurang komunikasi. Ya jadi nggak percaya dan jadi sering curiga sama kalian. Jadi kalau kalian menjaga komunikasi kalian dengan pasangan kalian, maka hubungan kalian akan terasa lebih harmonis dan bisa bertahan lama, karena hubungan kalian disertai dengan saling keterbukaan satu sama lain, saling menceritakan suatu hal satu sama lain. Semua hal kita ceritakan pada pasangan kita. Jangan sampai ada satu hal pun yang ditutupi dari pasangan kita, karena itu bisa merusak hubungan kita. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Makasih udah nonton. Oke guys, jadi itu tadi faktor-faktor dari rusaknya hubungan atau hancurnya sebuah hubungan. Jadi usahakan hindari hal-hal itu agar hubungan kalian dengan pasangan kalian bisa harmonis dan bisa langgeng. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di konten kali ini, di video kali ini. Makasih udah nonton dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Dan sebarkan konten ini ke orang-orang terdekat kalian, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, biar mereka bisa mendapatkan informasi menarik dari channel ini. Oke? Dan supaya juga channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan gue juga bisa lebih semangat untuk berkarya dan membagikan informasi-informasi menarik sama kalian. Oke? Gua Nathan, gua pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.